Yuk mulai Cuk. Puji bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan segera memulaikan ibadah doa puasa season yang pertama pada saat pagi hari ini. Mula pertama, tak lupa saya menyapa kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua selamat pagi. Salam damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dinyatakan atas kehidupan kita. Puji Tuhan mengawali ibadah kita angkat pujian dalam nyanyian tambahan nomor 4, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Bersama kita bagus berdoa. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kor terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Kor terima kasih, kita angkat tangan kita. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Kita tetap bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dari awal. Nanti pada kornya saya mohon kesediaan hamba Tuhan muda Pendeta Fandi Kayuri membuka ibadah kita dalam doa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kor terima kasih, kembali kita angkat tangan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Engkau masih nyatakan dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk datang Tuhan berdoa berpuasa seharian ini Tuhan.
Ini suatu kesempatan bagi kami Tuhan untuk mengalami perobekan daging Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Tolong kehidupan kami biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kehidupan kami bisa dipersiapkan menyambut kedatanganmu pada kali yang kedua Tuhan. Kami serahkan ibadah doa puasa kami Tuhan dalam tangan kasih sayang-Mu. Doa puasa sesen yang pertama ini, biarlah Engkau ada di tengah-tengah ibadah pelayanan kami Tuhan. Engkau sebagai imam besar agung mengimami ibadah pelayanan kami, melakukan pekerjaan penyucian pendamaian Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga ibadah pelayanan yang kami gelar Tuhan bukan suatu kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh kami merasakan Tuhan jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami yang sedang memulihkan kami, membaharui kehidupan kami sampai kami bisa sama sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan belas kasih sayang-Mu, dan kami mohon Tuhan pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi kami semua, tidak ada yang terkecuali, mulai dari pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Tolong urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, pemimpin puji-pujian, pemain musik, singer, semua yang terlibat dalam ibadah pelayanan, semua seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti doa puasa Tuhan. Tolong Tuhan urapi, baik yang mengikuti ibadah ini lewat siaran online di rumah masing-masing dimanapun mereka berada, Tuhan juga urapi seperti Engkau mengurapi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sampai pada hamba-Mu sebentar yang akan menyuarakan firman-Mu. Tuhan tolong pakai hamba-Mu Tuhan menyuarakan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami merasakan Tuhan penyucian lewat firman-Mu, pembaharuan lewat firman-Mu Tuhan, dan kami mendapatkan Tuhan jawaban dari setiap pergumulan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan belas kasih sayang-Mu. Dan kami tahu Tuhan, setiap kali kami mau beribadah melayani Engkau, iblis setan tidak pernah senang dengan kami. Dia mau menggagalkan ibadah pelayanan kami apapun bentuk wujudnya Tuhan. Oleh sebab itu kami panggil nama-Mu yang berkuasa, kami usir hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan dari Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah doa puasa sesen pertama ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, diucapkan baik terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita saat pagi hari ini dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan masih berikan kita kesempatan sepanjang hari ini bisa berdoa, berpuasa. Kita diberi kesempatan untuk bisa merobek daging kita sampai benar-benar tidak bersuara lagi. Kehidupan kita bisa selalu berkenan kepada Tuhan. Ini merupakan wujud pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 20, Waktu Tuhan Tolong Saya. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, kor waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Baitnya yang kedua, waktu putus asa. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Hatiku senangnya. Baitnya yang ketiga. Hatiku
hatiku senanglah sejak ku terimanya. Angin ributku pun lalulah, sanalah ku dapat selamat sentosa. Waktu Tuhan tolong saya. Kor, waktu Tuhan tolong saya. Kita angkat tangan kita. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Sekarang ku bebaslah dari hukum dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Kornya sekali lagi. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Sekarang ku bebaslah dari hukum dosa. Sekarang ku bebaslah dari hukum dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Kita turunkan tangan. Puji Tuhan atas kemurahan-Nya. Tuhan mau menolong kehidupan kita. Tuhan mau melepaskan kita dari hukum dosa sehingga kehidupan kita tidak binasa, melainkan Tuhan mau membawa kita. Tuhan menyelamatkan kehidupan kita sampai membawa kita masuk dalam rencananya, yaitu mau menjadikan kita mempelai wanitanya yang sempurna. Lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 107. Bukan karena kebaikan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena lidamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipakainya, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipakainya. Puji Tuhan.
semua hanya oleh anugerahnya, semua hanya oleh karena kemurahannya. Jika pada saat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan, bisa berdoa dan berpuasa, semua karena kasih sayang Tuhan, karena kasih karunia atas kehidupan kita. Nyanyian tambahan nomor 41, Kasih Karuniamu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Kor ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Tiba saatnya kita akan menerima kebesaran firman Tuhan yang adalah wujud kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Kepada bangsa Israel Tuhan percayakan firman-Nya, tapi kepada kita bangsa kafir terlebih khusus kehidupan kita Tuhan percayakan pembukaan rahasia firman Tuhan. Biarlah ini merupakan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Kita hargai agar kehidupan kita mendapatkan pertolongan. Kita ditolong oleh Tuhan sampai kehidupan kita menjadi mempelai wanitanya yang sempurna. Nyanyian tambahan nomor 99, bersama kita bangkit berdiri. Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Kor pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Kor pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kita angkat. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bersama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami berterima kasih, mengucap syukur
atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara, melindungi kehidupan kami, bahkan sampai pada saat pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Kami bisa diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu yang adalah wujud kasih sayang-Mu atas kehidupan kami. Senantiasa firman-Mu menjadi tuntunan kehidupan kami, merupakan pedoman bagi kehidupan kami, agar dalam pengikutan kami kepadamu Tuhan, kehidupan kami tidak bimbang, kehidupan kami tidak gampang kecewa, putus asa, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi oleh kekuatan firman dan Roh Kudus-Mu, kehidupan kami tetap kuat dan teguh hati sampai garis akhir kehidupan kami tetap beribadah melayani Engkau. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu, mulai dari hamba-Mu. Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dalam urapan Roh Kudus-Mu, dalam kasih sayang-Mu Tuhan, agar benar-benar firman-Mu merupakan pertolongan atas kehidupan kami. Juga seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini juga yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mampu mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh merupakan suatu kebutuhan, sehingga kami sama-sama ditolong oleh Tuhan, bahkan kehidupan kami mampu untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pekerjaan kuasa iblis setan apapun bentuknya yang mau berusaha untuk mengganggu perhatian kami kepada perkara yang lain, bersehati kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa, kami hancurkan pekerjaan kuasa iblis setan, let roh jahat dan roh najisnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau duduk belajar dari firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji bagi nama Tuhan. Dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan, dan salam damai sejahtera. Biarlah kehidupan kita mendapatkan kasih dari Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita, terutama lewat pembukaan rahasia firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong kehidupan kita, menuntun kehidupan kita ke arah yang benar. Puji Tuhan, saya mendapat kepercayaan dari Bapak Gembala untuk menyampaikan firman dalam doa puasa pada season yang pertama ini. Kita membuka Alkitab kita dalam kitab Nabi Yesaya, Yesaya 58. Yesaya 58, kitab Nabi Yesaya 58 ayat 3 sampai 6. Yesaya 58 ayat 3 sampai 6. Mengapa kami berpuasa dan engkau juga tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Puji bagi nama Tuhan. Di sini merupakan wujud kasih sayang Tuhan atas kehidupan kita. Di sini Tuhan berterus terang. Tuhan menunjukkan, Tuhan mengoreksi ibadah puasa, Tuhan mengoreksi ibadah puasa kita. Di sini Tuhan menunjukkan ada salah satu bentuk ibadah puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada salah satu bentuk ibadah puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan tadi ayatnya yang keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.
Di sini Tuhan menyatakan, Tuhan berterus terang, Tuhan di sini menunjukkan salah satu bentuk ibadah puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu dikatakan tadi ayatnya yang ke-3 dan 4, berpuasa tapi ditandai dengan hawa nafsu daging, emosi daging, dan ambisi daging yang tidak terkontrol. Ini adalah puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini adalah puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akibatnya tadi Tuhan berterus terang, Tuhan mengatakan suaramu, atau ini menunjuk pada doa-doa kita. Kalau kehidupan kita berpuasa tapi masih ditandai dengan hawa nafsu daging, masih ditandai dengan emosi daging, pasti kehidupan kita, doa-doa kita, suara kita tidak didengar oleh Tuhan. Tidak didengar oleh Tuhan. Ini sama dengan sia-sia. Kalau percuma kalau kehidupan kita berpuasa tapi masih ditandai dengan ambisi atau emosi daging, hawa nafsu daging. Sehingga kehidupan kita kalau masih seperti ini tetap mempertahankan hawa nafsu daging, bahkan emosi daging, pasti kehidupan kita, doa-doa kita tidak berkenan kepada Tuhan, sama dengan sia-sia. Berpuasa merupakan proses untuk mempercepat perobekan daging. Berpuasa merupakan proses untuk mempercepat perobekan daging. Sekarang pertanyaannya, bagaimana atau kapan waktu berpuasa? Kapan waktu berpuasa? Dikatakan kita membaca dalam Matius 9. Kapan waktu berpuasa yang baik? Kapan waktu berpuasa yang benar? Dalam Matius 9 ayat 14 sampai 15. Matius 9 ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Di sini Tuhan menunjukkan kapan waktu berpuasa yang baik. Kapan waktu berpuasa yang baik? Di sini Tuhan mengatakan yaitu saat mempelai diambil dari kehidupan kita. Saat mempelai diambil dari kehidupan kita. Ini sama dengan ketika ada jarak antara kita dengan Tuhan. Kapan waktu berpuasa yang benar atau yang baik? Yaitu ketika mempelai diambil dari kita, atau sama dengan ketika ada jarak antara kita dengan Tuhan. Kapan ada jarak antara kita dengan Tuhan? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah. Di sini ada yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi yang merupakan pemisah antara kehidupan kita dengan Tuhan, yaitu kalau kita mempertahankan dosa. Dikatakan tadi kalau kehidupan kita masih mempertahankan tabiat-tabiat daging. Tadi di dalam Yesaya 58 tadi dikatakan di situ masih ada emosi-emosi daging. Saya berterus terang, saya dari tempat ini, saya juga ditegur oleh Tuhan saat persiapan firman tadi malam. Begitu saya menulis-nulis, ya saya baca-baca, saya sendiri yang ditegur oleh Tuhan. Karena ini masih ada suara-suara daging sebagai kehidupan muda, tentu masih ada. Tapi senantiasa firman Tuhan yang sudah berulang kali disampaikan oleh almarhum Bapak Gembala di Tentena, juga Bapak Gembala di tempat ini seringkali mengatakan memang manusia daging ada kelemahan dan kekurangan, tapi jangan dipertahankan. Beberapa saat yang lalu saya
diingatkan Tuhan tadi malam, oh iya saya salah Tuhan. Karena waktu kapan itu ada orang yang datang yang waktu dari pusat, yang sebenarnya yang datang di adalah Bapak Gembala. Nah, tapi ketika mendengar saya yang benar, karena ya saya rasa tidak mungkin juga berbicara seperti itu, karena ya saya tahu orang itu hamba Tuhan. Tapi masa kata-katanya begitu. Saya mendengar hal itu langsung otomatis ada aku teposakan. Nah, ini masih dikoreksi oleh Tuhan. Saya juga salah. Nah, ini jadi begitu mempersiapkan firman ini tadi malam, saya juga dikoreksi oleh Tuhan. Masih ada emosi-emosi daging, masih harus disucikan oleh Tuhan, masih harus dibenahi kehidupan muda ini supaya lebih sungguh-sungguh lagi beribadah melayani Tuhan. Karena kapan itu ya begitu saya dengar langsung otomatis begitu dikasih tahu masa Pak Gembala di sana dibilang begini, langsung otomatis dan sudah salah di hadapan Tuhan. Jadi dari tempat ini saya juga mohon maaf karena saya juga dikoreksi oleh Tuhan, salah di hadapan Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang ada bukan untuk kita pertahankan, tapi supaya lewat mendengarkan firman Tuhan, kehidupan kita sama-sama dibaharui. Jadi kapan waktu berpuasa yang benar, yaitu ketika ada jarak antara kita dengan Tuhan, yaitu saat terjadi kekeringan rohani. Saat terjadi kekeringan rohani sama dengan ketika ada dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita. Ketika ada dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita. Dan kapan ada jarak dengan Tuhan, yaitu saat ada masalah, pergumulan-pergumulan yang tidak terselesaikan. Itu ketika ada jarak dengan Tuhan, itulah saat terjadi kekeringan dan juga saat ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Bahkan tadi dikatakan ketika ada jarak dengan Tuhan, yaitu saat Yesus naik ke surga. Jadi waktu-waktu berpuasa yang benar yang diajarkan Tuhan kepada kita sekarang inilah. Sekarang ini kehidupan kita harus banyak berpuasa merobek daging kita dengan segala keinginannya, emosinya, hawa nafsunya. Banyak sekali daging ini, banyak sekali tabiat-tabiat daging yang harus disucikan dalam kehidupan kita, yang harus dibaharui sehingga kehidupan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Jadi ini tadi, berpuasa merupakan proses untuk mempercepat perbaikan daging. Jadi lewat berpuasa kehidupan kita berusaha. Jadi lewat doa puasa kehidupan kita berusaha untuk meredam sampai bisa lepas dari tabiat daging, hawa nafsu daging, bahkan emosi-emosi daging, supaya kita bisa lepas. Bapak Gembala mengatakan kapan itu, kalau mungkin 1 hari puasa suara dagingnya masih bersuara, tambah lagi sampai 2 hari. Kalau masih bersuara lagi, tambah lagi 3 hari, tambah lagi sampai mungkin 1 minggu. Sudah pasti lepas suara dagingnya. Oleh sebab itu saya juga dikoreksi oleh Tuhan, biarlah hari-hari terakhir ini banyak mengambil waktu-waktu puasa untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam proses perbaikan daging supaya bisa senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita lewat doa puasa, kehidupan kita berusaha untuk meredam sampai bisa lepas dari tabiat-tabiat daging. Bahkan tadi di dalam Yesaya 58 ayatnya yang ke-6 dikatakan, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kalau tadi ada doa puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan tadi salah satu bentuk ibadah puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-6 ini Tuhan menyatakan, Tuhan menunjukkan bentuk ibadah puasa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menyatakan bentuk ibadah puasa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dikatakan tadi kembali dalam ayatnya yang ke-6 tadi, yaitu berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Artinya di sini kehidupan kita harus mengalami kelepasan.
Kehidupan kita harus mengalami kelepasan, harus selalu berusaha untuk bisa meredam sampai kehidupan kita bisa lepas. Sampai kehidupan kita bisa lepas, bagaikan tadi dikatakan, bagaikan membuka belenggu-belenggu kelaliman. Bagaikan membuka belenggu-belenggu kelaliman dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk lepas. Memang untuk bisa lepas tentu butuh perjuangan. Oleh sebab itu lewat doa puasa kita berusaha untuk bisa meredam sampai kehidupan kita bisa melepas semua tabiat-tabiat daging yang ada dalam kehidupan kita, sama dengan tidak ada lagi beban-beban dosa dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi beban-beban dosa dalam kehidupan kita. Tentu ada proses untuk melepas beban-beban dosa, sudah beberapa kali diterangkan, yaitu prosesnya lewat kehidupan kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kalau ada salah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada salah kepada sesama, kita akui kepada sesama dan tidak mengulangi lagi. Dikatakan dalam kitab Yoel, kalau tidak salah, Yoel sudah pernah kitab Yoel pasalnya yang pasalnya yang kedua, Yoel 2, kitab Nabi Yoel 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi di sini cara kehidupan kita untuk bisa lepas dari beban dosa. Di sini dikatakan koyakanlah hatimu, artinya kehidupan kita datang mengaku kepada Tuhan dan sesama dengan hancur hati, dengan suatu kesungguh-sungguhan, dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di sini koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Di sini ditekankan dan jangan pakaianmu, sebab seringkali kehidupan kita begitu kita menyadari ada dosa dalam kita beribadah melayani Tuhan, yang seringkali ini yang timbul malah mengoyakkan pakaian. Artinya pakaian ini menunjuk jabatan pelayanan. Jadi yang dikatakan di sini koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu, seringkali karena sudah merasa, oh saya salah dalam beribadah melayani Tuhan, saya ada dosa yang saya lakukan, saya tidak layak melayani Tuhan. Makanya di sini Tuhan mengatakan koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Artinya jangan pakaian yang dirobek. Artinya jangan tinggalkan ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan pelayanan yang kita tinggalkan, tapi dosa-dosa yang harus kita tinggalkan. Makanya Tuhan tekankan di sini di dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-13, di sini Tuhan mengatakan koyakanlah hatimu. Artinya ketika kehidupan kita menyadari bahwa ada dosa dan kesalahan-kesalahan kita dalam kita melayani Tuhan, yang sikap kita yang harus kita lakukan adalah meninggalkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Kita minta ampun kepada Tuhan, kepada sesama. Jangan tinggalkan ibadah pelayanan. Jangan tinggalkan ibadah pelayanan, sama dengan kehidupan kita tetap melayani Tuhan. Sama dengan kehidupan kita tetap melayani Tuhan. Jangan pakaian yang kita koyakan. Artinya jangan tinggalkan ibadah pelayanan. Itu sikap kehidupan kita untuk melepaskan beban-beban dosa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi itu cara kehidupan kita untuk bisa menanggalkan beban lewat mengaku kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka kalau kehidupan kita sudah dilepaskan dari beban-beban dosa, maka di dalam Matius pasalnya yang ke-11, Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Kalau kehidupan kita sudah mengalami kelepasan lewat contohnya lewat doa puasa, seperti sepanjang hari ini kehidupan kita berdoa berpuasa bergumul sungguh-sungguh supaya bisa lepas. Maka kalau kehidupan kita sudah lepas dari tabiat-tabiat daging tadi, dosa-dosa yang mengikat, maka Tuhan percayakan jabatan pelayanan kepada kita. Tuhan taruh kuk kepada kehidupan kita, itulah jabatan pelayanan. Tuhan mengatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Enak dan ringan. Tuhan taruh jabatan pelayanan atas kehidupan kita. Artinya supaya kehidupan kita merasa enak dan ringan. Supaya kehidupan kita merasa enak dan beban-beban kita ringan, kehidupan tadi harus kita lepaskan. Dan kehidupan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Belajar pada Tuhan. Belajar pada Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa mengalami yang namanya beribadah melayani Tuhan dengan enak dan ringan. Artinya kehidupan kita menyerah kepada Tuhan. Maka kalau kehidupan kita beribadah melayani Tuhan dengan enak, kehidupan kita bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tanggung jawab, sama dengan kehidupan kita merasakan enak dan beban ringan. Ini bukti kalau kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Ini bukti kalau kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita merasakan kelegaan. Kehidupan kita merasa enak dan ringan dalam kehidupan kita beribadah melayani Tuhan. Sudah dipercayakan jabatan pelayanan. Masih ada satu hal yang harus kita ingat. Dikatakan tadi dalam Matius 11 ayatnya yang ke-29. Pikulakuk yang kupasang. Artinya sudah kehidupan kita sudah dipercayakan jabatan pelayanan. Masih ada hal yang harus kita lakukan, yaitu belajar padaku. Artinya di sini kita belajar pada Tuhan. Kita belajar pada Tuhan. Belajar apa? Di sini dikatakan sebab karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan rendah hati yaitu belajar untuk rendah hati. Belajar rendah hati dan belajar lemah lembut. Pasangan rendah hati dan lemah lembut adalah kesabaran. Artinya di sini kita harus belajar rendah hati. Belajar rendah hati kepada Tuhan, belajar lemah lembut kepada Tuhan, belajar sabar seperti Tuhan. Rendah hati sudah berapa kali dijelaskan. Rendah hati artinya kehidupan kita mau mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama dan tidak mengulangi. Lemah lembut artinya kehidupan kita mampu atau bisa menerima firman sekeras apapun. Semakin keras firmannya, semakin kita melembut. Dalam kitab Yakobus dikatakan lemah lembut itu yaitu mau memperhatikan firman, mau menerima firman yang keras, sebab merupakan pertolongan atas kehidupan kita. Jadi sekeras apapun firman yang disampaikan itu merupakan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Dan yang ketiga tadi dikatakan belajar pada Tuhan, belajar sabar seperti Tuhan. Sabar artinya di sini sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan dan sabar dalam penderitaan. Artinya tidak mencari jalan sendiri, yaitu tetap sabar dalam penderitaan, sabar menunggu waktu Tuhan, tidak mencari jalan sendiri. Maka kehidupan kita dikatakan tadi terlalu cepat tadi. Maka kehidupan kita kalau kita belajar kepada Tuhan, belajar rendah hati, lemah lembut dan sabar, maka tadi hasilnya kehidupan kita menjadi enak dan ringan. Maka kehidupan kita menjadi enak dan ringan. Kehidupan kita menjadi enak dan ringan dan merasakan ketenangan sebab Yesus ada di dalam kita. Sebab Yesus ada dalam kehidupan kita. Ini dikatakan kalau kehidupan kita merasakan enak dan ringan, kembali dalam Yesaya tadi, Yesaya 58. Kembali dalam Yesaya 58 tadi. Ayatnya yang ke-6, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya
Tentu untuk bisa memerdekakan orang yang teraniaya terlebih dahulu kita harus merdeka. Terlebih dahulu kita harus merdeka, sama dengan kehidupan kita harus mengalami kelepasan. Kehidupan kita merasakan ketenangan, enak dan ringan, supaya kehidupan kita dikatakan dalam Yesaya 58, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Artinya kehidupan kita bisa menjadi terang kesaksian kepada sesama kita, menjadi terang kesaksian kepada sesama kita, menjadi saksi dimanapun kehidupan kita berada, menjadi saksi dimanapun kehidupan kita berada. Tentu untuk bisa melakukan hal-hal ini, kehidupan kita untuk bisa lepas dari pengaruh-pengaruh daging, untuk bisa lepas dari tabiat-tabiat daging, untuk bisa lepas dari emosi daging, hawa nafsu daging, suara-suara daging. Untuk bisa lepas dari semuanya itu, kehidupan kita mutlak membutuhkan Roh Kudus. Kehidupan kita mutlak sebagai manusia daging, dikatakan dalam kitab Roma. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 6 sampai 7. Di situ dikatakan dalam Roma 8 ayat 6 sampai 7, manusia daging itu mustahil untuk bisa takluk kepada hukum Allah, mustahil untuk bisa taat dengar-dengaran, mustahil untuk bisa merobek daging, mustahil untuk bisa mengendalikan emosi daging, mustahil untuk bisa mengendalikan hawa nafsu daging kalau tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus hari-hari terakhir ini, supaya kehidupan kita bisa merobek daging dengan segala pengaruh-pengaruhnya, dengan segala hawa nafsu, tabiat-tabiatnya, bahkan emosi, ambisi, supaya kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 6 sampai 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi manusia daging tanpa Roh Kudus mustahil untuk bisa taat. Itu sebabnya biarlah lewat doa puasa season yang pertama ini, kehidupan kita membutuhkan Roh Kudus. Untuk bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan, taat dengar-dengaran supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita mutlak membutuhkan Roh Kudus, membutuhkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab jelas di sini dikatakan hal ini memang tidak mungkin baginya, karena kita manusia daging mustahil untuk bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus. Hasilnya kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kehidupan kita bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Kehidupan kita bisa merobek daging dengan segala pengaruh-pengaruhnya lewat bantuan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Dan dalam Sakaria 4 ayat 6 sampai 7 bagian-bagian yang terakhir, Sakaria 4 ayat 6 sampai 7. Di sini Roh Kudus berperan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Artinya di sini kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus mampu menyelesaikan masalah-masalah besar, masalah-masalah mustahil. Dikatakan tadi gunung yang besar diratakan, artinya masalah-masalah yang mustahil. Tadi dikatakan dalam Roma, daging ini mustahil untuk bisa taat. Daging mustahil untuk bisa taat. Oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kehidupan kita. Kehidupan kita bisa merobek daging kita, bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Maka kalau kehidupan kita bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan, bisa merobek daging kita oleh pertolongan Roh Kudus, maka
masalah-masalah jasmani pun ditolong oleh Tuhan. Mungkin pada saat pagi hari ini kita datang dengan berbagai pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita mengikut melayani Tuhan. Banyak tantangan-tantangan, masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus berperan bersama kita, berperan ganti kita, yaitu Roh Kudus mampu menghapus segala masalah-masalah mustahil dalam kehidupan kita. Yang kedua, kegunaan Roh Kudus yaitu Titus 3 ayatnya yang kelima. Titus 3 ayatnya yang kelima. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan kita. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, tadi yang pertama, Roh Kudus sanggup menghapus kemustahilan, masalah-masalah besar dalam kehidupan kita. Kita ditolong oleh Tuhan. Di sini juga Roh Kudus mampu mengerjakan pembaharuan. Kita dibaharui dari manusia daging. Tadi dikatakan manusia daging yang penuh dengan tabiat-tabiat hawa nafsu daging, penuh dengan emosi-emosi ambisi daging. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka pasti ada pembaharuan. Pembaharuan artinya kehidupan kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Bahkan Roh Kudus mengerjakan pembaharuan. Kehidupan kita terus dibaharui sampai kehidupan kita bisa menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Sampai kehidupan kita bisa menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya biarlah doa puasa season yang pertama pada saat pagi hari ini, kehidupan kita bergumul untuk bisa mendapatkan pencurahan Roh Kudus, bergumul supaya Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Roh Kudus ini yang akan menolong kehidupan kita supaya kita bisa menang terhadap daging, bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan, dan Roh Kudus juga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang besar sekalipun. Bahkan Roh Kudus mampu mengerjakan pembaharuan, keubahan hidup dalam kehidupan kita. Sampai suatu waktu pembaharuan hidup, kita dibaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani. Tuhan menghapus kemustahilan dari manusia daging, kehidupan kita bisa menjadi mempelai wanitanya yang sempurna. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Kita pujikan pujian yang berkata, berkaryalah Roh Kudus. Kita sama-sama merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan bersenandung.
Sekali lagi kornya. Ini suatu kerinduan kami Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kehidupan kami, untuk bisa lepas dari segala pengaruh-pengaruh daging, sehingga kami bisa taat dengar-dengaran kepadamu Tuhan, bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Jadikan kami haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. 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 Kami butuh Roh Kudus-Mu. Haleluya. 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 Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tidak mampu. Sebagai manusia daging Tuhan, mustahil untuk bisa taat dengar-dengaran kepada firman-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah kami. Haleluya. 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 Kami tidak mampu. Haleluya. 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 Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. 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 Hanya menyembah-Mu. Haleluya. 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 Kami butuh Roh Kudus-Mu. Haleluya. Mampukan kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami butuh Roh Kudus. Haleluya, kami tidak mampu. Haleluya, kami tidak mampu, Tuhan. Haleluya, 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 kami tidak mampu. Haleluya, 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 haleluya,
Terima kasih Tuhan. Puji namamu, puji namamu Tuhan. Haleluya, 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 baru kami Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya.
hanya menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami tidak mampu. Haleluya, 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 haleluya. Baru Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak mampu. Haleluya, tidak mampu kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Barui, haleluya, haleluya,
Kami tidak mampu. Haleluya, 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 haleluya. Hanya menyembahmu, haleluya, barui kami Tuhan, kami tidak mampu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, 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 terima kasih, haleluya, haleluya, kami tidak mampu, haleluya, haleluya,
Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Puji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
puji namamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji namamu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Puji namamu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Mulia namamu, haleluya. Kami sembahkan, terima kasih, terima kasih. Puji namamu, haleluya, 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 haleluya. Hanya menyembahmu, haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Hanya menyembahmu, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Haleluya, puji namamu, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya menyembah Engkau Tuhan, hanya menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Puji namamu, haleluya, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya menyembah-Mu. Terima kasih. Nyanyian Pesalah nomor 146. Oh Roh Kudus menunggal dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Ada satu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu hanya bila Kau menyertaiku, hanya bila Kau menyertaiku. Dan tinggal dalamku. Nyatakanlah kekuranganku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Nyatakanlah kekuranganku. Nyatakanlah segala kehendak-Ku. Pegang tanganku untuk hidupku dalam kebenaran-Mu. Roh suci penolongku, Roh suci penghiburku. Menunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Baitnya yang ketiga, bila Kau menunggal dalamku. Bila Kau menunggal dalamku, bila Kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. Oh Roh suci penghiburku, oh Roh suci penghiburku, oh Roh suci penghiburku. Penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Oh Roh suci
syukurku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku. Oh Roh Suci, penolongku dengan bersenang-senang. Sebagai manusia daging, kehidupan kita mustahil untuk bisa melakukan kehendak-kehendak Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Mari pada saat pagi hari ini yang membutuhkan Roh Kudus, bersama dengan saya kita angkat kedua tangan kita, mohon pencurahan Roh Kudus, agar Roh Kudus mampu menolong kehidupan kita sampai suatu waktu kita sama sempurna. Curahkan kasih-Mu dalam hidup. Curahkan kasih-Mu dengan perkataan. Curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa pertolongan daripada Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Menghadapi dunia yang semakin jahat dan semakin najis, menghadapi daging dengan segala pengaruh-pengaruhnya, kami tidak mampu tanpa Roh Kudus Tuhan. Oh haleluya, curahkan kasih-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengaku kami tidak mampu tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Sebab kehidupan kami sebagai manusia daging mustahil untuk bisa taat dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan. Biarlah pada season yang pertama ini Tuhan, Tuhan curahkan kasih-Mu, Tuhan curahkan firman dan Roh Kudus-Mu, memampukan kehidupan kami bisa senantiasa taat dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami datang dengan berbagai pergumulan persoalan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberi ketenangan, memberi kelegaan yang daripada Tuhan, agar dalam pengikutan kami kepada Tuhan, kami tidak bimbang, kami tidak kecewa dan putus asa, tetapi kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan rohani kami. Itu sebabnya kami berdoa buat penggembalaan di tempat ini, di Tentena dan di Diora. Biarlah Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu, firman penggembalaan yang senantiasa dilimpahkan atas kehidupan kami, dibukakan rahasianya, agar kehidupan kami seluruh sidang jemaat-Mu dituntun, diarahkan kepada rencana Tuhan yang sempurna, yaitu menjadikan kami mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Gembala. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan, memberikan bahu yang kuat untuk bisa mengemban tugas dan pelayanan yang berat ini Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan beserta dengan Bapak Gembala, biarlah
senantiasa ada kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, mampu bisa mengarahkan seluruh sidang jemaat-Mu kepada sasaran rencana-Mu, yaitu mengarahkan kehidupan kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Berdoa buat Nika dan Bonika Bapak Gembala, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah juga Tuhan yang menolong dan yang menyertai selalu banyak pergumulan persoalan yang kami hadapi. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan belas kasihan-Mu Tuhan, baik yang menghadapi sakit penyakit, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, baik dalam pemulihan Kai Irma Tuhan, Tuhan yang menolong Nenek Bada juga dalam proses pemulihan, Tuhan tolong, Tuhan yang menyembuhkan juga sidang jemaat-Mu yang lainnya Tuhan, tanpa sebut nama, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menyembuhkan segala pekerjaan kuasa iblis setan apapun bentuknya lewat sakit penyakit. Dengan bersah hati kami memanggil nama-Mu yang berkuasa, kami hancurkan pekerjaan kuasa iblis setan, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, kemenangan dari Tuhan dan kesembuhan yang daripada Tuhan biarlah senantiasa dicurahkan kepada sidang jemaat-Mu, biarlah kesehatan yang ada dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam pergumulan persoalan menghadapi Nika dan Bonika, biarlah Tuhan yang menolong selalu. Engkau satukan dalam Nika yang mengarah kepada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, mengarahkan Nika dan buah Nika sidang jemaat-Mu Tuhan masuk dalam Nika yang rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih kehidupan kami serahkan ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak mampu, hanya berharap dan bersandar sepenuh kepada Engkau Tuhan. Kami akan beristirahat untuk sementara waktu, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Kami akhiri ibadah kami, doa puasa season yang pertama ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Season yang kedua jam 12. Kita istirahat 1 jam.